Ya, saudara kasih Tuhan, kebaktian rumah tangga sore ini Rabu 21 Juli 2021 akan kita mulai. Sampurasun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Saudara dapat mengikuti dan ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika saudara akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam ibadah kita. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan persatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Bapak yang makasih, Bapak terima kasih jika sore ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan karena apa yang telah Engkau berikan pada kami. Baik itu berkat, rezeki, dan juga kesehatan yang telah Engkau limpahkan pada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, di sore ini kami hendak berbakti kepada Engkau. Kami hendak memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu di tengah kebaktian rumah tangga ini. Saudara, ya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, kami menyerahkan kebaktian rumah tangga ini ke dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan berkati kebaktian kami ini
dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian bisa berlangsung dengan baik. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus pimpin kami semua di dalam mengikuti kebaktian ini, dan kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore ini dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 267, Damai di Dunia, dinyanyikan 2 kali. Damai di dunia dan kitalah dutannya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya, setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Damai di dunia dan kitalah dutannya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya, setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan dari Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur bahwasanya kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh dimampukan melewati berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan selalu ada berkat kasih Tuhan, menjadi ungkapan syukur kami, menjadi puji-pujian kami terhadap kasih, kuasa Tuhan Yesus yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, berikanlah bagi kami hikmat kebijaksanaan agar kami memperoleh pengertian dan kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami pada saat ini.
Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkatilah dia. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia untuk menjalankan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Judul perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini. Yang berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan yang memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Pada saat ini tema bacaan sebagai renungan baktian rumah tangga, jangan ada lagi jurang antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, secara khusus dalam bacaan kita, pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22, menggambarkan tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana mereka terbangun sebagai sebuah jemaat. Ada beberapa hal yang disampaikan di sana. Yang pertama adalah bahwa mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Latar belakang mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Secara singkat bisa dikatakan yang Yahudi dan yang non-Yahudi. Mengingat semuanya itu, ada sesuatu hal yang disampaikan tentang bagaimana proses mempersatukan perbedaan-perbedaan itu bukanlah perkara yang mudah.
Karena memang masing-masing pihak, baik itu Yahudi ataupun non-Yahudi, memiliki berbagai pandangan, ideologi, atau kebiasaan dan tradisi masing-masing. Dan ketika semuanya itu hendak disatukan, maka ada satu alasan yang harusnya bisa membuat mereka bersatu. Dicontohkan di sana bahwa di ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Mereka diingatkan tentang bagaimana dulunya mereka digolongkan sebagai orang-orang yang bersunat atau orang-orang yang tak bersunat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Mereka diingatkan tentang bagaimana sikap ataupun sikap orang memandang mereka, secara khusus bagi mereka yang non-Yahudi atau yang tak bersunat. Selalu ada alasan untuk membedakan satu dengan yang lain. Mereka hidup tanpa Kristus dulunya, bukan orang Israel. Kalau memang sesuai dengan Perjanjian Lama, tentu kita bisa mengingat semuanya itu. Israel lah umat pilihan Allah. Dan oleh karena itu tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, artinya tidak mendapatkan janji yang Tuhan janjikan bagi umat. Mereka adalah orang-orang asing. Yang bisa saja dikatakan bahwa ya bukanlah bagian dari sebuah persekutuan itu. Tapi ayat 13 begitu indah bagi kita. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi yang dulunya terbentang begitu lebarnya jarak, itu jurang di antara mereka, tetapi di dalam Kristus Yesus. Mereka yang dulunya mungkin memiliki pertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi di dalam Kristus Yesus. Mereka yang dulunya mungkin saling memusuhi satu dengan yang lainnya, tetapi di dalam Yesus Kristus. Mereka yang dulunya mungkin saling curiga, saling mencaci, saling menghakimi satu dengan yang lain, tetapi di dalam Kristus Yesus yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya di sini ditekankan bagaimana Kristus Yesus telah mempersatukan mereka. Tidak memandang berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka sebagai sebuah perseteruan. Tetapi disatukan oleh darah Kristus. Sehingga mereka boleh menjadi dekat. Dan harapannya tentu kalau sudah dekat, apapun yang menjadi kisah masa lalu. Ketika mereka masih saling bermusuhan, ketika mereka mungkin masih saling berbeda pandangan, saling menghakimi satu dengan yang lain, mana yang layak dan yang tidak layak dan sebagainya. Sekarang tidak lagi begitu. Karena sudah dekat. Karena kalau harapannya ada ketika mereka dekat, ketika mereka sudah bersatu, namanya juga bersatu, artinya segala sesuatunya pun menjadi satu.
Dan kalau satu harapannya apa? Terciptalah damai sejahtera di sana. Alasan kita untuk mendapatkan damai sejahtera siapa? Ya Yesus juga. Kristus Yesuslah. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus telah merubuhkan tembok pemisah yang tadinya berjarak, yang tadinya begitu jauh, yang tadinya mereka tidak terkoneksi satu dengan yang lain, tidak saling mengenal satu dengan yang lain, acuh terhadap yang lain, bahkan menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi tembok pemisah yang tebal itu sudah dirubuhkan. Mereka disatukan menjadi anak-anak Allah. Mereka disatukan menjadi umat. Yang di dalamnya ada damai sejahtera. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dulu yang sebelumnya mungkin salib ini menjadi sebuah tanda di mana mereka saling membenci. Tapi malah diperdamaikan keduanya oleh salib itu. Dilenyapkanlah perseteruan pada salib itu. Salib menjadi jembatan, penghubung satu dengan yang lainnya. Dia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sama semuanya. Berita yang disampaikannya pun sama, damai sejahtera. Ketika Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini pun ia menyampaikan damai sejahtera. Buat semua orang. Baik yang jauh maupun yang dekat. Sehingga kita, kedua belah pihak, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi identitas mereka yang sebelumnya saling berbeda-beda, beda suku bangsa, beda agama, beda segala sesuatunya, mungkin beda pandangan, beda latar belakang dan sebagainya. Ketika Tuhan Yesus telah menjembatani dan merubuhkan tembok pemisah itu, pada saat itu maka nama mereka bukanlah lagi dengan identitas mereka masing-masing. Saya orang ini, saya orang itu. Tetapi seperti yang dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga. Artinya kalau kawan sewarga ya memang sama-sama kewargaannya. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sewarga dengan siapa? Sewarga dengan orang-orang kudus. Sewarga dengan siapa? Anggota-anggota keluarga Allah. Berarti masuk ke dalam sebuah kekeluargaan. Masuk dalam suatu keluarga Allah. Dan kalau sudah masuk ke dalam keluarga Allah, tentunya apa yang dikerjakan adalah bagaimana damai sejahtera itu terus terwujud, terjaga, terpelihara dengan baik. Karena seperti diingat tadi, bahwa yang jauh maupun yang dekat sama-sama. Bahwa mereka mendengarkan berita tentang damai sejahtera. Ingat lagi yang di atasnya, bahwa mereka telah dipersatukan kedua pihak. Karena siapa? Karena dialah damai sejahtera kita. Kristus Yesus damai sejahtera kita.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kembali lagi, ingat lagi, persekutuan kita ini siapa? Batu penjurunya, Kristus Yesus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini pernyataan tentang di dalam Tuhan Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi gambaran tentang sebuah persekutuan, tentang keluarga Allah itu adalah gambaran yang ya sebagai sebuah bangunan itu. Kalau dasarnya batu penjurunya adalah Tuhan Yesus, kalau semuanya gitu ya, terpusat kepada Kristus Yesus, bagaimana kita hidup dalam teladan Kristus Yesus, menaati apa yang disampaikan oleh firman Allah, bagaimana Allah Bapa menyertai kita semuanya, dan bagaimana kita mau senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus, maka tentu bangunan itu akan menjadi bangunan yang rapi, yang kudus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita sebagai pribadi juga adalah bagian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini sekiranya ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan umat yang diharapkan di dalam sebuah kesatuan atau di dalam sebuah persekutuan yang telah diperdamaikan oleh Allah, disatukan oleh Allah, didekatkan oleh Allah, senantiasa berusaha mewujudkan kehidupan yang rapi tersusun, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak lagi kembali ke masa-masa lalu sebelum kita tidak mengenal Tuhan. Ketika kita jauh satu dengan yang lainnya, ketika kita belum dipertemukan, ketika kita belum dipersatukan, dengan kehidupan kita masing-masing, dengan kemauan kita masing-masing, dengan kehendak kita masing-masing. Tetapi ketika kita sudah dipersatukan, maka segala sesuatunya adalah menjadi satu. Kepentingannya adalah bagaimana itu menjadi kepentingan bersama. Dan kepentingan bersama itu adalah kepentingan yang tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bagaimana kita senantiasa diajak untuk terus menjaga kehidupan yang damai, sejahtera. Menjadi sebuah persekutuan yang baik. Persekutuan yang selalu mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena tentu bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita hidup dalam perseteruan, kalau kita hidup dalam berbagai-bagai macam persoalan yang membentuk tembok memisah satu dengan yang lainnya. Kita bayangkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita bayangkan itu adalah bagian dari rumah kita secara umum gitu ya. Ruangan dengan ruangan yang lain tentu ada jalan keluar atau jalan masuk yang saling terhubung dengan ruangan yang lainnya. Mungkin ada yang punya 2 kamar, 3 kamar, dan yang lainnya, dan seterusnya. Tetapi ada satu pintu di mana semuanya itu menuju kepada satu ruangan yang sama. Ada nggak di sini misalnya di dalam satu rumah gitu ya, antara orang tua atau antara suami, istri, anak-anak, kamarnya sendiri, tapi tidak ada pintu koneksi yang menghubungkan antar ruangan. Jadi pintunya, pintu keluarnya masing-masing keluar, bukan ke dalam. Kalau kita bayangkan kalau rumah seperti itu, bagaimana rasanya? Sama aja kayak kos-kosan dong. Satu dengan yang lainnya
tidak saling terhubung bisa aja. Satu dengan yang lainnya ya saling terpisah oleh tembok. Malah dibilang apa? Dia kan satu keluarga, satu rumah. Tetapi pintu masuknya beda-beda. Jadi masing-masing pintu itu mengarah keluar, bukan mengarah ke dalam. Kan biasanya kan ada pintu masuk, satu pintu masuk gitu ya. Dan baru kita ketemu pintu-pintu yang lainnya. Yang ketika itu semua dibuka, ada ruangan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Artinya tanpa ada sekat, bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita bayangkan semuanya itu ada suatu hal yang terpisah satu dengan yang lain, bagaimana kita menjalin sebuah komunikasi yang baik? Tanpa sapaan, tanpa keramah tamahan, seolah-olah jadi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Masing-masing masih punya pekerjaannya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Sehingga komunikasi satu dengan yang lainnya menjadi sulit. Padahal satu. Tentu hal itu tidak menyenangkan. Apalagi kita memahami bahwa kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dalam keluarga kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ketika kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus, maka tentu harapannya ada sama seperti yang digambarkan oleh Rasul Efesus ke surat Efesus ini, bahwa ya memang satu kesatuan, yang adanya damai sejahtera. Tidak lagi memandang bahwa kamu kan dari keluarga si itu, saya kan dari keluarga ini, kan tidak lagi. Kamu kan latar belakangnya keluarganya begini, aku kan keluarga belakangnya begini, kan nggak ada lagi. Kalau udah menikah ya satu. Yang kita pandang apa? Masa depan bersama-sama. Yang kita upayakan apa? Kehidupan bahagia bersama-sama. Yang kita perjuangkan apa? Damai bersama-sama. Bukan lagi mengingat masa-masa yang lalu. Bukan lagi mengingat dulunya bagaimana mereka. Karena apa? Ya seringkali itu hanya menimbulkan ya perpecahan, perperangan, permusuhan. Bahkan di dalam sebuah keluarga. Sehingga ketika kita diajak untuk merenungkan tentang damai sejahtera menjadi suatu hal yang kok sepertinya susah ya. Berbicara soal damai sejahtera di dalam sebuah persekutuan, ya nggak usah ngomongin soal ke dalam kehidupan gereja dulu yang lebih luas ya. Ketemu dengan berbagai macam orang, karakter gitu. Dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu mungkin bisa mengartikan damai di dalam keluarga itu seperti apa? Kalau kita berbicara soal damai di dalam keluarga, kira-kira bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang mau sharing? Damai dalam keluarga atau rumah tangga itu seperti apa sih menurut Bapak Ibu? Atau bentuknya kayak gimana gitu? Kalau kita ada wujudnya itu wujudnya kayak apa? Mungkin bisa tidak di spotlight untuk host, minta tolong. Ada kesehatian dan kesepikiran dalam segala yang terjadi dalam keluarga, Pak. Satu hati, satu pikiran gitu ya. Itu damai. Ya saya mau bisa itu ya sifatnya ya. Yang lain tadi Bu Sri. Bentuknya kayak apa sih damai dalam keluarga gitu misalnya. Kita nyari bentuknya dulu. Jangan sampai kita bertanyanya jadi lain nih. Kalau pertanyaannya kayak gini malah jadi ini pertanyaan besar malah mungkin bagi kita. Bila manakah damai itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Kalau udah pertanyaannya begitu soalnya ini jangan-jangan damainya susah dicari gitu.
Yang dirasakan tentram mungkin, Pak. Oh, tentram bentuknya. Jadi tentram gitu ya. Oke, yang lain? Silakan. Oh, saya nggak ngeliat mukanya semuanya nih, makanya saya nggak tahu mana yang kira-kira mau merespon. Saling menghargai, saling menghormati. Saling menghargai, saling menghormati. Itu dari Bu Kartini. Pak Melki dari tadi udah mau ngomong aja tuh. Ayo Pak. Apa Pak? Damai, kalau kita ngeliat background-nya Pak Melki kan damai banget itu ya. Ada pohon kelapa, gunung, laut gitu ya. Udah kayak di kampung halaman kan. Damai di situ gimana Pak? Tidak berantem, Nggak hidup berantem ya? rukun. Hidup rukun, nggak berantem. Sederhana ya, nggak berantem, hidup rukun. Ya bentuk sederhana yang, ya. Oke. Ada yang lain? Bentuknya kayak gimana damai di dalam keluarga? Ada banyak nih beberapa orang yang lain. Silakan. Ya mungkin ada sukacita ya Pak ya, yang Sukacita, keluarga ya. itu ya Pak ya. Ya tenang, ayem, tentrem lah gitu lah Pak. Ya, ayam, tentrem, tenang ya. Sukacita. Sukacita, lengkap semuanya. Mari Pak Losina, nyambung Bu Esther. Ya, tadi mau ngomong gitu juga Bu Sri. Artinya memang ada sesuatu keseimbangan di dalamnya, jadi ya ada sukacitanya. Ya bukan berarti kita menutupi ada persoalan ya, bukan berarti kita nggak ada tantangan gitu ya. Tetapi damai itu bisa nggak terrealisasi di dalam kehidupan keluarga kita dulu, kan gitu bahasanya. Ketika kita sudah bisa melakukannya semuanya itu, tentu kita bisa berbicara juga nanti ke dalam situasi yang lebih luas lagi. Karena memang kalau kita pikirkan, ketika kita berbicara soal damai ini, apalagi damai sejahtera gitu ya, kembali kepada tema kita tadi, jangan ada lagi jurang di antara kita. Ini kan sesuatu hal yang sering kali, atau jurang atau tembok lah, kalau pakai bahasa Efesus tadi kan tembok. Kalau tembok itu terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan keluarga kita, keluarga yang seharusnya ini dalam lingkup sosial ini adalah persekutuan yang paling terkecil, aja sulit untuk membangun damai sejahtera, tentu itu akan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Kan? Kenapa? Karena kita harapannya adalah ketika pulang ke rumah, maka di situ kita bisa recharge, dicas lagi gitu ya. Kita menemukan begitu banyaknya persoalan dan pergumulan di tempat pekerjaan atau di tempat pelayanan atau dimanapun juga. Ketika kita berharap masuk ke rumah itu, kita berharap bahwa kita bisa di-recharge lagi. Kalau damai itu sudah terisi di dalam kehidupan keluarga kita, kan tadi seperti yang disampaikan Bapak Ibu semuanya. Ada keharmonisan, ada ketentraman, ayem, adem, tentrem, tidak berantem. Dan kalau semuanya itu terjadi, tentu kan siapa yang merasakannya? Yang menikmatinya siapa? Kan kita sendiri juga. Tapi kalau masing-masing sudah mulai memikirkan tentang, wah, sifatnya, egonya, pasti akan susah. Apalagi sudah mulai membicarakan soal latar belakangnya. Pasti akan menjadi sakit hati satu dengan yang lainnya. Tidak lagi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Apalagi kita sudah disatukan. Nah, sama halnya ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan persekutuan. Kita sudah diingatkan tadi, bahwa dulu yang jauh sudah jadi dekat. Ketika kita yang jauh sudah menjadi dekat, tentu kita harapannya adalah kalau dekat kita mau ngapain? Sama aja kayak Bapak Ibu nih dalam kehidupan keluarga tadi. Ini yang gampang nih ya, supaya gampang ini. Saya yang lihat ini kan ada fotonya. Ini ada Pak Melki sama Bu Neni nih ya. Bu Neni asal dari mana, Bu? Dari Gunung Kidul, Pak. Oh, Gunung Jogja. Kidul. Iya. Pak Melki? Dari Kupang, Pak. Nah, dari Kupang sampai Gunung Kidul, gitu kan. Ada jarak jauh gitu ya. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang sama. Ketika jauh, kan mungkin nggak kenal satu dengan yang lain gitu ya.
yang nggak tahu kehidupannya, nggak mau jadi tahu juga sebelumnya. Tapi ketika kenal, sudah satu, kan tujuannya mau ngapain? Kalau udah satu mau ngapain, Pak? Atau sudah ngapain? Kan begitu. Satu untuk apa? Untuk membangun kebahagiaan. Hah? Yang nyatuin siapa, Pak? Kristus. Wah, Iya, Pak. Tuhan Yesus yang menyatukan kami karena apa? Kami ketemunya karena emang pas dilihat sama-sama seiman gitu. oke. Sip. Nah, dalam persekutuan, ini contoh kecil aja ya, atau mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya pengalamannya masing-masing. Tetapi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh firman Tuhan tadi, yang jauh itu sudah menjadi dekat. Nah, kalau dekat kita harus ngapain? Tadinya gitu. Karena dekat itu, kita juga sudah dipersatukan juga, karena tadi dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya, perseteruan itu oleh Yesus itu sudah dihancurkan sebenarnya, sudah dirobohkan. Ketika kita masuk ke tengah-tengah persekutuan, artinya pemahaman kita sama. Tidak ada lagi tembok pemisah antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi tembok yang membatasi kita dengan yang lainnya. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita, yang membuat kita satu dengan yang lainnya menjadi berseteru. Yang ada apa? Yang ada adalah kedekatan satu dengan yang lain di dalam cinta kasih. Yang ada itu apa? Ya kepersatuan di mana kita saling satu sepikir, satu tujuan, satu gerak bersama, satu tekad untuk membangun persekutuan. Menjadi persekutuan yang kokoh, persekutuan yang baik, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, persekutuan yang penuh dengan sukacita, di mana di situ ada apa? Ada penguatan, ada penghiburan, di mana di situ ada saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tanpa lagi harus menunjukkan, oh ego saya ini yang seperti ini. Kemauan saya seperti ini, kemauan kehendak saya seperti ini dan sebagainya, tidak ada lagi. Kenapa? Sama-sama semuanya sudah disatukan. Yang harapannya ada tadi apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dianya siapa? Tuhan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau sudah disatukan di dalam dirinya menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus, untuk apa? Mengadakan damai sejahtera. Itu tujuan kita, tugas kita bersama-sama untuk terus menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan ini. Dan ini yang menjadi tentunya perhatian bagi kita semua. Untuk bisa melakukan, mengadakan damai sejahtera itu, tentu perlu pemahaman bersama-sama bahwa kita ini satu tubuh. Tubuhnya dikepalai oleh Kristus. Dan kita tahu Kristus maunya apa, ya kita lakukan itu. Tidak ada lagi tadi itu hal-hal yang masa lalu yang membuat kita semuanya mungkin jauh. Sudah jadi sama-sama satu jemaat, satu gereja. Ya tentu harapannya apa? Ya hidup rukun, damai sejahtera, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau udah seperti itu kita bisa apa? Kita bisa melakukan macam-macam bersama-sama. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa kurang. Tidak ada yang merasa lebih berjasa, atau tidak ada yang merasa, aduh saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa? Tapi semuanya saling berbagi satu dengan yang lain. Menggunakan setiap talenta, karunia yang diberikan untuk membangun kehidupan kita bersama. Pada masa pandemi ini tantangan itu semakin berat Bapak Ibu Saudara. Dulu yang dekat, sekarang kita dijauh-jauhin, bahasanya secara nggak langsung seperti itu. Dulu yang kita mudah untuk bersapa satu dengan yang lain, berjabat tangan satu dengan yang lain, sekarang kita harus dibatasi oleh jarak. Tetapi kita tahu bahwa jarak itu bukanlah suatu hal yang menghalangi bagi kita
untuk terus bisa saling mengasihi, untuk membangun damai sejahtera, untuk membangun persekutuan kita. Jarak ini bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk menafikan berbagai macam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sederhananya begini, ketika kita sebelum masa pandemi, gitu ya, bagaimana rasa persekutuan kita? Bagaimana kita memaknai persekutuan kita? Setelah pandemi, bagaimana kita memaknai persekutuan kita? Ada yang berubah nggak? Apa yang berubah? Kalau enggak, apa yang nggak berubah? Mungkin yang lain. Ada yang mau? Mungkin saya sederhanakan dulu nih pertanyaannya kalian. Gini Bapak Ibu, pandemi ini sudah cukup membuat kita berjarak satu dengan yang lainnya, gitu. Tapi menurut Bapak Ibu, gitu, sebelum pandemi atau setelah saat ini kita sedang masih di dalam situasi pandemi, gitu, bagaimana kita memahami persekutuan? Silakan, ada Bu Yohana, ada Pak Gerson, Bu Esther, Bu Irayani, Pak Yo, Bu Sela, Bu Riani, dan yang lainnya, ada Pak Andrea. Sama aja atau enggak? Gitu dulu dah. Apa Bu Neni? Ya berbeda Pak, jauh sekali. Bedanya apa? Kalau misalnya saat persekutuan, saat sebelum ada pandemi, kita bisa saling tegur sapa dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling kunjungan tuh secara langsung gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita sedang ada kesusahan, bisa kita langsung berbicara dan ada misalnya pelukan atau apa, jadi kita ada rasa tenang, teduhnya terasa. Memang sekarang juga mungkin lewat WA atau apa, tapi rasanya tetap berbeda gitu Pak, kalau bagi saya. Dan kalau misalnya kebaktian juga, kalau misalnya di rumah, banyak gangguannya gitu Pak. Kalau bagi saya sih Pak ya, tapi tergantung pribadinya masing-masing sih. Kalau di gereja ada khusyuknya gitu, ada memang rasanya kita betul-betul gitu, kita bisa ketemu dengan yang lainnya secara langsung, tegur sapanya lebih lebih nyaman, lebih enak gitu. Kalau sekarang apa namanya, ya jujur saja kalau ketika kebaktian kan untuk mengikuti tata ibadah secara dari awal sampai akhir untuk terus ikut itu memang agak sulit, selalu ada gangguan aja, inilah itulah gitu. Misalnya jemaat berdiri, suruh berdiri, kadang ya kitanya duduk saja gitu. Jadi memang kalau bagi saya sih agak kurang gitu ya, lebih enak apa namanya sebelum pandemi, tetapi memang karena memang udah lama, udah mau 1 tahun, jadi kita sudah mulai beradaptasi, sudah mulai bisa gitu mengikuti kebaktian secara apa namanya virtual ini. Jadi sudah mulai bisa merasakan dimanapun kita beribadah ya bisa kita lakukan. Itu mungkin Pak Pendeta ya. Oke, makasih Bu Dea. Saya sederhanakan lagi pertanyaannya. Kita tahu bahwa seperti tadi ya, persekutuan itu mungkin bahasa gini. Persekutuan itu apa sih?
Atau kita lebih spesifik lagi. Menurut Bapak Ibu, GKP Sukabumi itu apa? Itu langsung spesifik tuh. Pak Andreas dulu lah ngomong. Ya. Persekutuan itu sekumpulan orang-orang percaya, Pak, yang Nah, bentuk satu tubuh Kristus. Nah, salah satu tubuh Kristus terkecil ya kayak GKP Sukabumi itu termasuk. Gitu. Cuman bagi Pak Andreas, pertanyaan gini, GKP Sukabumi bagi Pak Andreas itu apa? GKP Sukabumi itu ya seharusnya bagi diri kita itu adalah rumah ya Pak ya, rumah besar kita. Kita punya rumah kecil ya di rumah keluarga kita, di dalam persekutuan keluarga kita. Nah, untuk di tingkat yang lebih besar lagi, kita bersekutu ya di GKP itu. GKP Sukabumi sebagai rumah yang lebih besar dari kita. Di mana dalam satu GKP karena satu tubuh Kristus berarti semuanya adalah keluarga yang menjadi kepalanya kan harus Tuhan Yesus secara pribadi gitu. Kita adalah tubuh. Nah, kita adalah keluarga, rumah besar gitu ya. Ya, rumah besar. Kalau rumah besar artinya sama-sama keluarga, artinya tadi ya harapannya namanya sebuah keluarga. Walaupun kita tahu ya secara umum mungkin keluarga ya bukan berarti tanpa masalah, tetapi artinya kita tetap disatukan, gitu ya. Selalu ada alasan bagi kita untuk kembali, selalu ada alasan bagi kita untuk saling berbagi tadi, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Yang lain mungkin yang lain ada pandangannya. Pak Gerson dulu nih, gimana Pak? Ada Bu Yohana, ada Bu Esther, silakan. Bu Irayani, Kasela, Bu Riani, Bu Sri dulu. Oke. Pertanyaan sama ya Bu, GKP Sukabumi buat Ibu itu apa? GKP Sukabumi sebagai tempat di mana saya dibentuk, diproses oleh Tuhan, dibentuk, diproses, dan dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Jadi selama pandemi ini sebenarnya hubungan saya dengan Tuhan Yesus lebih intens, lebih dekat. Karena mungkin saya kerja bisa dari rumah. Sehari saya bisa menemukan beberapa hamba Tuhan dan firman Tuhan. Saya betul-betul dikasih pembelajaran yang luar biasa. Sehingga kesadaran diri saya, siapa diri saya sudah temukan. Dan saya menyadari bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa. Makanya dalam bentuk tugas apapun yang menyangkut nama Tuhan, hidup saya taruhkan. Coba. Oke, terima kasih Bu Sri. Yang lain nih, ada siapa lagi? Pak Febri, gimana Pak Simon? Atau ada yang lain? Oke, kalau enggak kita masuk ke, ada beberapa nih, supaya mungkin bisa lebih singkat lagi nanti. Karena untuk membahas satu topik ini panjang sebenarnya, karena sudut pandangnya begitu aneka ragam. Satu hal yang mungkin bisa jadi pertanyaan juga bagi kita. Nah, sebagai persekutuan, kita tempat kita dibentuk, GKP adalah ya rumah besar kita. Ini adalah persekutuan kita. Kita menyadari kita di sini bukan hanya tercatat sebagai anggota jemaat, tetapi anggota jemaat yang kalau di tata gereja kita kan punya hak dan kewajiban. Salah satu hak kewajiban adalah saling melayani satu dengan yang lain. Melayani itu adalah hak, tetapi juga adalah kewajiban bagi kita untuk kita lakukan. Selain itu apa? Membentuk persekutuan. Persekutuan yang seperti apa? Yang rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Gitu ya. Dan siapa itu? Ya kita. Ayat 22 bilang, ya kita juga nih menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita turut juga di dalamnya. Nah, kalau kita adalah orang yang turut, artinya kita bukan lagi orang yang di luar. Bukan lagi orang yang di luar, yang bisa masa bodoh, gitu ya. Yang bisa cuek, yang bisa acuh terhadap persoalan-persoalan yang ada, apa yang menjadi kerinduan kita bersama, orang yang bisa tutup mata, tutup telinga terhadap berbagai macam persoalan dan pergumulan di tengah-tengah persekutuan ini. Orang yang bisa pergi lari dari berbagai macam persoalan yang ada.
tetapi adalah orang yang terpanggil ke dalam. Persekutuan itu apa? Orang-orang yang terpanggil ke dalam, bukan supaya jadi keluar. Ke dalam untuk apa? Ya untuk berkarya. Untuk apa? Ya untuk membangun persekutuan itu menjadi persekutuan yang kokoh. Sehingga orang ke dalam bukan untuk bikin jurang, bukan bikin tembok, bukan bikin kaplingnya masing-masing. Kita datang masuk ke gereja nih, wah saya mau jadi anggota GKP Sukabumi. Kita udah masuk di situ, kita bikin kapling kita sendiri, orang lain nggak bisa masuk. Kita juga nggak peduli sama orang yang lainnya. Ya buat apa? Yang ada adalah tugas kita apa? Untuk bersama-sama masuk ke dalam itu. Kenapa kita dipanggil itu untuk ke dalam persekutuan? Dan ketika di dalam kita bisa ngerjain apa? Ya pelayanan kita bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kita bangun gereja kita bersama-sama. Tidak ada lagi ego satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi sekat, pemisah satu dengan yang lainnya. Tidak ada jenjang antara kita. Yang ada apa? Ya saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni. Itu yang ada. Tapi kalau itu nggak ada, kita nggak lakukan itu, saya akan membacakan kalimat terakhir dari renungan yang Bapak Ibu bisa baca di KRT. Kita nggak akan bahas soal pertanyaan diskusinya, tapi saya akan membacakan ini aja sebagai renungan buat kita semua setelah renungan ini. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kembali bahwa keragaman itu adalah dasar untuk membentuk dan membangun persekutuan. Gereja harus menjadi tempat yang dapat menghargai dan menampung segala perbedaan. Jangan kita berbeda suku, bahasa, ras, dan budaya, kita berhak menganggap diri yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi ciptakan tembok atau jurang pemisah di dalam gereja atau persekutuan, karena semua itu sudah dilenyapkan di kayu salib. Jika kita mencoba mendirikan kembali tembok pemisah di dalam gereja, itu sama saja dengan kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Itu sama saja kita tidak memandang kepada salib. Itu sama saja ya kita mengabaikan apa yang sudah Tuhan korbankan bagi kita semua, yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Yang tinggal apa harusnya? Kasih terakhir. Jadi bagaimana kalau pertanyaan diskusi tadi, bagaimana nih tentang jurang pemisah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kasih kok. Yesus sudah ngasih jawabannya. Bagaimana kita bisa? Ya kasih. Dengan kasih itu kita wujudkan damai sejahtera. Udah. Kasih itu implementasinya begitu banyak. Tadi sudah disebutkan satu persatu. Tinggal saling mengasihi. Jangan biarkan perseteruan, masalah, kecil apapun, menjadi pemisah antara kita dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lainnya. Karena di mata Tuhan kita semuanya sama. Sama-sama anak Allah, sama-sama dipersatukan. Sama-sama memiliki peranan untuk membangun gereja Tuhan. Ya secara khusus ya GKP Sukabumi ini. Maka ajakannya bagi kita semua, ayo sama-sama bangun gereja kita ini, terus kita tingkatkan cinta kasih satu dengan yang lainnya, kita wujudkan gereja yang penuh dengan damai sejahtera di dalamnya, sehingga akan selalu ada ditebarkan sukacita, kehangatan, penguatan, yang akan senantiasa menjadi rumah bagi kita. Yang sampai ini jadi rumah yang penuh dengan tembok-tembok, sekat-sekat, yang pada akhirnya orang mau masuk ke yang satu susah, untuk bertemu dengan yang satu susah, untuk berkomunikasi dengan satu susah, untuk mendapatkan maaf yang satu susah, untuk mendapatkan pengertian susah, untuk dihargai susah. Janganlah. Itu makan cuma-cuma Tuhan beri buat kita, masa kita jual mahal. Tuhan ngasih cuma-cuma buat kita diampunin, kita dikasih berkat, kita dikasih begitu banyak kasih karunia. Masa kita buat orang lain, buat sesama, itu yang menjadi tugas kita jual mahal. Salah kalau begitu kan. Yang ada apa? Ya ayo sama-sama terbuka dengan cinta kasih.
dengan mendasari bahwa hidup kita sudah diperdamaikan oleh salib Kristus. Darahnya, tadi disampaikan tadi kan, ya sudah mendamaikan kita semuanya. Maka hiduplah bersama-sama di dalam damai. Baik di dalam keluarga masing-masing, juga di dalam persekutuan, bahkan juga dimanapun kita berada. Ya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengantarkan persembahan syukur kita dengan mengingat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan saudara dapat diberikan melalui scan QR kode menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan masukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Mari kita mengantar persembahan kita ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 291 bait 1, 2, dan 4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara, mari kita berdoa untuk mengantarkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur pada Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghantarkan persembahan kami ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga kesehatan kepada kami. Dan saat ini kami boleh memberikan persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan, yang jauh dari segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Ampunilah kami jika kami belum bisa mewujudkan kasih-Mu melalui persembahan-persembahan kami. Tuhan, saat ini kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini, Tuhan berkenan menerimanya, memutuskannya, dan juga melayakkannya ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Pak Pendeta, maaf, unmute. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari ya Tuhan, begitu banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menolong kami dengan berbagai-bagai macam kasih karunia-Mu. Nasihat pengajaran Engkau berikan bagi kami, agar kami senantiasa boleh hidup sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai sebuah persekutuan yang terbangun di dalam dasar iman, di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah menghancurkan setiap tembok-tembok pemisah di antara kami. Engkau yang telah mengumpulkan kami menjadi satu sebagai jemaat Tuhan di GKP Sukabumi, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang telah memberkati kami semua. Bila kami boleh senantiasa hidup, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak membawa doa syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan semuanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin kami di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bila hanya Engkau sajalah ya Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana Tuhan yang senantiasa juga menjaga dan memelihara kehidupan kami dengan segala kasih setia-Mu, agar kami boleh hidup rukun, damai, sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami boleh saling melayani satu dengan yang lain dalam ketulusan, dan membangun rumah tangga kami ini menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berkati para suami atau istri, atau orang tua, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berikan rezeki yang diperlukan ya Tuhan, untuk pemenuhan kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan tolong ketika ada persoalan dan pergumulan yang dihadapi, bukakan jalan keluar atas semua persoalan-persoalan yang ada. Lebih di masa-masa pandemi dan masa-masa sulit saat ini ya Tuhan, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Jangan biarkan kami terjatuh ya Tuhan, karena berbagai macam gelombang, cobaan, ujian dalam kehidupan ini. Tapi kami boleh terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagi anak-anak dari yang kecil sampai yang dewasa, kami serahkan juga dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang boleh berhasil mengembangkan setiap talenta dan karunia yang telah dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup mereka bermakna bagi orang tua, bagi keluarga, maupun juga bagi jemaat, bahkan juga bagi bangsa dan negara. Serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang saat ini memulai pendidikannya, Tuhan berkati dalam belajarnya. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang akan menjadi kesukacitaan bagi mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap upaya pengobatan, tindakan medis. Keluarganya Tuhan berkati juga, berikan rezeki bagi mereka, sehingga segala sesuatunya tercukupi. Dan mereka semua saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, ataupun yang saat ini sedang dalam masa isomannya, Tuhan yang memberkati semuanya. Baik ya Tuhan, untuk Bapak Glenn Purwawinata, pasca operasi hari ini, kiranya
dalam pemulihannya, Tuhan juga memberkati agar diberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Untuk Bapak Nick Sinagabaria yang juga saat ini di rumah sakit, Tuhan juga terus memberkati agar semuanya juga boleh merasakan kekuatan dan kesembuhan. Untuk Ibu Evi Tamba dalam kelemahan fisik juga saat ini. Dan juga saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Itu juga kami berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Since Lumentut. Tuhan juga terus memberkati mereka semua di dalam masa dukanya pada saat ini. Ya, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan nyata mereka dapatkan sebagai pengharapan bagi masa depan mereka pasca peninggalan orang tua yang kasihi. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi keluarga yang saat ini juga dengan pergumulannya masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan yang menolong, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keberadaan gerejamu, GKP Sukabumi, dalam pelayanan yang dilakukan, seluruh pribadi-pribadi yang Tuhan panggil untuk melayani, Tuhan berkati semuanya, berikan kekuatan, sabaran, berikanlah talenta agar kami dapat melayani jemaat-Mu dengan baik dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga pemerintahan kami yang saat ini sedang dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar dapat membawa bangsa ini ya Tuhan keluar dari persoalan dan pergumulan pandemi ini. Untuk pulih kembali ya Tuhan, seperti sedia kala, baik secara ekonomi, sosial, maupun juga dalam konteks kesehatan pada saat ini. Para nakes, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan terus, kekuatan, sabaran, dan hikmat ya Tuhan, agar dapat memberikan layanan yang terbaik, dan keluarganya pun Tuhan berkati satu persatu. Juga untuk pemerintah Kota Sukabumi ini ya Tuhan, wali kota juga dalam keadaan sakitnya, Tuhan juga terus berkati, dan Tuhan juga menyertai seluruh aparat yang ada, dan dapat bekerja dengan baik untuk mengayomi seluruh masyarakat. Doa dan harapan kami ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan. Kami biarlah Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Seluruh doa yang kami naikkan ini ya Tuhan, kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 426, bait 1, 2, dan 4. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk
dan segala pas, remuk dan segala pas, menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mempersatukan kita semua, telah menghancurkan tembok pemisah yang dulu membuat jarak antara kita semua. Oleh karena itu, sebagai keluarga Allah, bangunlah bersama-sama keluarga kita ini sebagai keluarga yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, di mana kasih senantiasa ada bagi kita dan ada bagi sesama. Biarlah hidup persekutuan kita, gereja kita, rumah tangga kita menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua saat ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Saudara yang kasih Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kebaktian telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya di dalam ibadah kebaktian rumah tangga sore ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andreas, Terima kasih Pak Andreas, Terima kasih terima Bapak Ibu. kasih. Kameranya dibuka dulu, kita foto bersama. Oke, spotlightnya di stop dulu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Pendeta, Selamat malam. firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Yo, Terima kasih. sehat buat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Terima semuanya. kasih Bapak Ibu semua. Ah, ya. Karyani. Dadah, Kasih, sehat-sehat Terima kasih. semuanya. dadah. DMC. Kak Ria.